Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aldo Yanto Sinda, NIM 24155 20 18 15 550, jurusan Teknik Informatika, kampus Universitas Widya Agama Malang. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah, yang kedua Pancasila dalam perspektif ideologi, yang ketiga Pancasila dalam kajian filsafat. Di sini sebelum saya melanjutkan, kita ketahui bersama bahwa Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila itu adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam lima sila, mari kita melihat pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila yang menjadi landasan ideologi moral dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, Pancasila telah berkembang melalui berbagai proses perjuangan dan perdebatan dalam sejarah Indonesia, terutama selama masa perjuangan kemerdekaan pembentukan negara setelah kemerdekaan. Latar belakang sejarah pembentukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pertama, dicetus oleh Soekarno dalam sidang BUPPKI atau Badan Penyelidiki Usaha-Usaha Presiden Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, pada saat itu Indonesia berada dalam proses untuk menentukan dasar negara yang mengikat seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya yang berbeda. Proses pembentukan Pancasila dapat dilihat dalam beberapa tahun penting tentang dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Dalam pidato, Soekarno menekankan pentingnya nilai-nilai leluhur yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Gagasan ini disebut oleh anggota BUPPKI dan dibahas lebih lanjut dalam sidang-sidang berikutnya. Perdebatan dalam BUPPKI. Dalam perdebatan tersebut, berbagai kelompok ideologis mengajukan pandangan mereka mengenai dasar negara. Beberapa kelompok menuliskan negara berdasarkan agama, Islam atau Kristen. Sementara kelompok lain lebih memilih pendekatan sekuler atau berdasarkan kebudayaan nasional Indonesia. Perdebatan ini menghasilkan suatu kesepakatan tentang Pancasila yang mencerminkan konsekuensi berbagai kelompok. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sebelum membahas mengenai dasar negara, berakhir terjadi kesepakatan dalam Piagam Jakarta yang mengatur dasar negara yang lebih spesifik, termasuk menanamkan sila pertama dalam frasa ketuhanan dan kejiwaan yang menjalankan syarat Islam bagi pemilu-pemilunya. Namun, setelah pro dan kontra dikalahkan, berbagai pihak terutama terkait dengan keberagamaan yang ada, agama pasrah tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan teks final. Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai prinsip dasar ideologi, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nilai-nilai konteks Pancasila dalam sejarah. Secara teoritis, Pancasila muncul sebagai sintesis dari berbagai pemikiran politik, budaya, dan agama yang berkembang di Indonesia. Pada masa itu, berikut adalah intervensi dari 5 sila dalam konteks sejarah Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mencerminkan nilai spiritual yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber moralitas dan kehidupan. Dalam konteks sejarah Indonesia, ini adalah jawaban atas pluralitas agama yang ada di Indonesia, yang meyakini bahwa meskipun masyarakat Indonesia memiliki beragam agama, semuanya mengakui adanya Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia. Dalam konteks sejarah ini diingatkan dalam perjuangan kemerdekaan yang memperjuangkan hak dasar rakyat Indonesia dari penindasan kolonial. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama. Hal ini sangat relevan mengingatkan Indonesia pada masa itu ada negara yang baru merdeka dan membutuhkan dasar yang kuat untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendukung prinsip demokrasi yang berbasis dalam musyawarah, mufakat. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yang mengedepankan musyawarah sebagai metode pengembalian keputusan dalam pemerintah untuk mencegah perpecahan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menggarisbawahi tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan menghilangkan kesengajaan antara kaya dan miskin. Hal ini berhubungan tentang semangat pembebasan dari penjajah dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Relevan Pancasila dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Pada masa penjajahan, Indonesia diperjuangkan dengan semangat untuk merdeka dan memperoleh kemerdekaan dari berlaku kolonialisme. Proses pembentukan Pancasila tidak hanya sekedar mengenai perumusan ideologi, tetapi juga merupakan hasil dari perjuangan penjajah rakyat Indonesia yang ingin membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan sejahtera. Pancasila menjadi penegasan bahwa perjuangan tersebut bukan hanya berakhir dengan kemerdekaan fisik, tetapi juga dengan membangunkan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks sejarah, Pancasila merupakan bagian dari identitas nasional Indonesia yang mencerminkan bangsa tentang bagaimana mereka ingin hidup bersama sebagai sebuah negara yang demokrasi. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi seperti perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa. Yang kedua, Pancasila dalam perspektif ideologi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan ideologi yang memiliki peran sentral dalam pembentukan dan pengembangan sistem pemerintah, kehidupan sosial, dan kebudayaan Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mengembangkan nilai-nilai dasar yang menunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dalam perspektif ideologi, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup, pedoman dalam bertindak, dan landasan moral bagi setiap warga negara Indonesia. Berikut ini adalah cara pandangan terhadap Pancasila dan konteks ideologi. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi yang menjadi landasan konstitusional dan struktural bagi negara Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi untuk yang pertama, menyusun tujuan negara Indonesia yang bebas dan merdeka. Yang kedua, mengatur hubungan antara individu dan negara serta kelompok masyarakat. Yang ketiga, menjadi dasar dalam membangun sistem pemerintah yang demokratis dan berkeadilan. Pancasila memberikan pedoman dalam menentukan arah pengembangan negara yang adil, sejahtera, berkembang, serta sebagai penentu kewajiban negara dalam berbagai sifat kehidupan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sering disebut sebagai ideologi terbuka karena dapat diterima oleh berbagai kalangan dan tidak membatasi perkembangan pemikiran dalam kerangka ideologi itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, perkembangan perbedaan tanpa kehilangan esensinya. Hal ini membuat Pancasila relevan dalam menghadapi tantangan zaman seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika politik. Yang ketiga, Pancasila dan nilai-nilai demokrasi. Pancasila menentukan prinsip-prinsip demokrasi sebagai nilai dasar dalam ideologinya. Hal ini mencerminkan dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, dalam hal ini Pancasila menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat yang dilandaskan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, Pancasila dan keadilan sosial. Salah satu aspek penting dalam ideologi Pancasila adalah supaya untuk mewujudkan keadilan sosial, sila kelima, yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menggambarkan komitmen negara untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pancasila menuntut agar hak-hak setiap individu dihormati dan dipenuhi dalam kerangka keadilan yang merata. Pancasila sebagai ideologi dan bersifat integratif. Pancasila adalah ideologi yang terdapat mendemokrasikan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa.
seperti kita yang ada di Indonesia ini, karena berbagai macam negara, berbagai macam suku, berbagai macam suku ras, ya seperti itu. Adanya Pancasila ini untuk menyatukan kita, menyatukan adanya Tuhan, kita bisa junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan untuk menjadi landasan membangun toleransi, kerukunan, serta semangat kebersamaan. Pancasila dalam menghadapi tantangan global. Dalam dunia yang semakin terhubung, Pancasila memberikan landasan bagi Indonesia untuk bersikap bijak dan menghadapi globalisasi. Pancasila mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kedamaian yang dapat digunakan untuk membangun kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan mengembangkan kepentingan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila dalam kajian filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat hidup. Pancasila bisa dilihat sebagai suatu sistem filsafat hidup yang mengacu berbagai dinamis moral, etika, dan politik. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang bersifat etis, moral, yang bertujuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengajak umat manusia untuk hidup selaras dengan nilai-nilai luhur yang melampaui kepentingan individu atau kelompok tertentu. Yang kedua, dimensi ketuhanan dalam filsafat Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung prinsip yang mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan dan kebenaran. Dalam kajian filsafat, agama sering dikaitkan dengan pandangan di mana Tuhan dilihat sebagai sumber segala moralitas yang menentukan bagi kehidupan manusia. Sila ini juga mencerminkan keterbukaan terhadap keberagamaan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Hal ini diharmoniskan untuk dalam sebagai semangat toleransi dan kerukunan antara umat yang beragama. Yang ketiga, dimensi kemanusiaan dalam filsafat Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berhubungan erat dengan konsep etika dan hak asasi manusia. Pancasila mengakui martabat manusia sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar harus dihormati, termasuk hak untuk hidup, bebas, dan memperoleh keadilan. Dalam kajian filsafat moral, sila ini sejalan dengan pandangan hak asasi manusia yang menekankan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, persatuan dalam perspektif filsafat politik. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung nilai-nilai integritas dan kesatuan bangsa. Dalam kajian filsafat politik, sila ini bisa dilihat sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keberagaman Indonesia sebagai kekuatan yang percaya, bukan sebagai ancaman. Persatuan dalam hal ini bukan hanya bersifat politik, tetapi juga mengacu dimensi sosial dan budaya, di mana setiap individu dan kelompok merasa terkait dalam ikatan kebangsaan yang satu. Demokrasi dan kebijakan dalam filsafat politik. Sila kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan prinsip demokrasi yang dilandasi oleh kebijakan dan musyawarah. Dalam kajian filsafat, politik ini berkaitan dengan ide pemerintah yang demokrasi, di mana keputusan-keputusan penting diambil melalui dialog yang musyawarah bersama, dengan tujuan untuk mencapai mufakat dan keadilan sosial. 6. Keadilan sosial, filsafat, dan ekonomi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan penting distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kajian filsafat, ekonomi ini terkait dengan prinsip keadilan distributif yang menginginkan agar sumber daya dan kekayaan negara dibagi secara merata sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati kemakmuran yang adil dan berkelanjutan. Pancasila dan filsafat nasionalisme. Pancasila juga bisa dianalisis dalam konteks filsafat nasionalisme. Sila-sila dalam Pancasila dengan penekanan pada persatuan kemanusiaan dan keadilan sosial mencerminkan nilai-nilai nasionalisme Indonesia yang berdasarkan pada semangat kebangsaan yang
Filsafat nasionalisme Indonesia tidak semata-mata menekankan pada identitas etis atau rasial tertentu, tetapi lebih pada semangat kebersamaan yang didasari oleh Pancasila. Yang kedelapan, Pancasila sebagai prinsip etika dan politik. Secara lebih luas, Pancasila juga dapat dipahami sebagai prinsip etika politik dan mengharapkan tata kelola negara untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Pancasila mengajarkan bahwa politik harus dilandasi oleh moralitas, keadilan, dan kebijaksanaan dalam perspektif filsafat politik. Pancasila mengkritisi ideologi-ideologi yang lebih mengutamakan kepentingan orang atau kelompok dan mendorong pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. Pancasila dalam konteks dan toleransi. Sebagai dasar negara yang diakui keberagaman, budaya, agama, suku, dan ras, Pancasila juga bisa dipandang sebagai landasan pluralisme dalam filsafat sosial. Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman adalah suatu kenyataan yang tidak harus diterima tetapi juga dihargai dan dijaga sebagai aset bangsa. Sikap toleransi sebagaimana tercermin dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kunci untuk menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Dari 5 Pancasila tadi saya ingin menjelaskan bahwa diharapkan untuk kita semua masyarakat Indonesia harus mengutamakan yang pertama toleransi, saling menghormati agama lain, agama sama agama, menjunjung tinggi harkat dan martabat negara, dan juga bagi rata antara sumber daya alam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Akhir kata saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.